Baiklah, kalau sudah mengerjakan soal tentang rotasi, maka akan kita lanjutkan untuk transformasi pada dilatasi. Ya. Untuk dilatasi, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Dan saya yakin sekali kalian pernah memperbesar atau memperkecil foto kalian. Ya. Misalkan ukuran foto panda ini ya, berukuran 13 kali 10,5 cm, kemudian akan diperkecil ukurannya menjadi 6,5 kali 5,25 cm. Ya. Nah, ini tadinya yang besar menjadi kecil, namanya memperkecil, yang memperkecil foto. Nah, contoh dalam matematika, misalkan seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Karet gelangnya itu diameternya 7 cm. Hitunglah perbesaran karet tersebut. Tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm. Dan akan ditutup ya dengan plastik tapi diikat dengan karet. Nah, karet gelangnya itu berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Nah, berapakah perbesarannya? Nah, misalkan ini karet yang akan digunakan untuk mengikat. Nah, setelah diikat, nah ini kalengnya, nah, kaleng dan ini diikat. Ya. Nah, tentunya untuk mengikat ini karet ini akan mengembang, ya, akan mengembang sebesar lingkaran permukaan atau alas dari tabung tersebut. Nah, kemudian kalau kita coba untuk selesaikan, itu jari-jari karetnya 7 cm, berarti jari-jarinya ya, diameternya tadi 7 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameternya, yaitu menjadi 7/2. Kemudian jari-jari karet gelang itu dinamakan dengan R, luas alas tabung itu tentunya pi R kuadrat, pi-nya 22/7 kali R kuadrat sama dengan 616 karena diketahui luas alasnya 616. Kemudian pi R kuadrat ini adalah luas alas, luas lingkaran. Kemudian kita operasikan, kita hitung R kuadrat sama dengan 7/22 karena ini turun, dua-duanya turun, 7-nya naik gitu ya. Nah, sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 196 cm persegi. Jadi jari-jarinya atau R-nya sama dengan 14 cm. Nah, karena jari-jarinya 14 cm, maka jari-jari tabung kita bandingkan dengan jari-jari karet itu berarti 14 dibanding 7/2 ya, atau 4/1, sehingga perbesaran karet gelang adalah 4. Jadi perbesarannya adalah 4 kalinya. Nah, ini perhitungan sebagai contoh untuk dilatasi gitu ya. Nah, selanjutnya
Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi tadi kan karetnya diperbesar, tapi bentuknya masih tetap lingkaran. Maka itu disebut dengan dilatasi. Kemudian, jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Di sini, dilatasi atau perbesaran, disebut juga dengan perkalian, adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil atau membesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk. Jadi bentuknya masih sama. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor yang dinamakan dengan faktor skala atau faktor dilatasi. Jadi hasil dari dilatasi bangun itu, bangunnya bentuknya masih sama, tapi ukurannya yang berbeda. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang dimaksud dengan faktor skala? Nah, ini. Faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda yang berkaitan dari titik pusat dilatasi. Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa faktor skala dilambangkan K itu jarak bayangan dibagi jarak benda. Dari mana? Dari titik pusat. Nah, ini faktor skalanya. Lanjutkan. Buah segitiga ABC dengan titik 1,2 A-nya, B-nya 2,3 dan C 3,1. Dilatasi terhadap titik O dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Nah, baik. Jadi titik pusatnya tadi adalah titik O. Nah, ini kita gambar dulu titik ABC-nya. Ya. Nah, ini adalah segitiga ABC. Kemudian bayangannya di mana? Nah, ternyata bayangannya kita lihat di sini, ya. Karena diperbesar dikalikan, ya. Nah, ini karena faktor skalanya itu 2, berarti kan ini jarak dari TO ke benda itu 1, maka dari jarak dari TO ke bayangannya itu 2 kali. Nah, ini diperoleh koordinat bayangannya adalah ini. A aksen 2,4, B aksen 4,6 dan C aksen 6,2. Kemudian dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala K itu dapat dirumuskan seperti ini. Jika P yaitu X, Y dilatasi terhadap pusat O dan faktor skala K, dapat bayangannya adalah P aksen yaitu koordinatnya E aksen, Y aksen, maka X aksen diperoleh dari K kali X dan Y aksen diperoleh dari K kali Z. Ya, dilambangkan, lambang dilatasinya adalah O, K. Artinya O, K ini adalah dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Dilambangkan atau dirumuskan jika P koordinatnya X, Y dilatasikan dengan titik pusat O, faktor skala K, maka P aksen adalah K kali X, K kali Y. Ini untuk dilatasi pada koordinat kartesius. Contoh, terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3 dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2, tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Faktor skalanya 2. Titik pusatnya adalah titik A. Nah, ini. Gimana caranya ya? Nah, terdapat ini. Oke.
Sehingga kalau kita gambarkan di koordinat kartesius seperti ini, kemudian titik A ini sebagai pusat. Jadi kemudian oh ya, faktor skalanya 2, berarti dari titik A kita akan mencari koordinat titik B, berarti dari AB kemudian kita perpanjang sehingga menjadi AB aksen itu 2 kalinya AB. Jadi seperti ini. Maka titik B aksen, C aksen, B aksen, ditulis seperti itu koordinatnya. Ini kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan gambar pada koordinat kartesius. Ya. Di bayangannya menjadi A aksennya 3,2, B aksennya 5,2, C aksennya 5,4, D aksen 3,4. Titik A-nya tetap karena sebagai pusat dilatasinya. Jadi kalau berada di pusat itu tidak berpindah. Ini tentunya luasnya juga akan menjadi lebih luas daripada semula. Oke, untuk selanjutnya dari contoh 1 dapat disimpulkan bahwa jika K lebih besar 1 maka bangun terlihat lebih besar atau diperbesar dan letaknya ke arah terhadap pusat dilatasi. Kemudian contoh yang kedua masih tetap ABCD ya, itu sama dengan yang tadi, kemudian pusat dilatasinya adalah A, tapi faktor skalanya adalah negatif 2. Oke, negatif 2 seperti apa ya? Kita gambar. Nah, kemudian karena faktor skalanya negatif 2, maka jadi seperti ini. Jadi arahnya berlawanan. Jadi kalau AB ke kanan berarti AB aksen ke kiri. Tapi jaraknya tetap 2 kalinya. Ya. Hanya arahnya yang berbeda. Nah, itu koordinat bayangannya, bayangan titik A, B, C, dan D adalah A aksen 3,2, B aksen 1,2, C aksen 1,0, dan D aksen 3,0. Dari contoh 2 dapat disimpulkan bahwa jika K kurang dari negatif 1 maka bangun tersebut diperbesar tetapi letaknya berlawanan arah dari pusat dilatasi. Kemudian contoh yang ketiga, ini masih tetap sama koordinatnya ABCD, ya, tetapi faktor skalanya 1. Nah, kalau faktor skalanya 1 bagaimana? Ya, kita lihat gambarnya, nah, faktor skalanya 1. Nah, berarti kalau 1, AB jaraknya sama dengan AB aksen. Nah, koordinat bayangan titik A, B, C, D tidak mengalami perubahan, tidak diperbesar ataupun diperkecil, koordinatnya tetap. Karena faktor skalanya 1, karena dikalikan 1 ya tetap. Oke. Lanjut lagi. Jika contoh 3 dari contoh 3 dapat disimpulkan bahwa jika K sama dengan 1 maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Baiklah, kita lanjutkan untuk contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang keempat. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 5,2, C 5,4, dan D 3,4. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala setengah. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kita lihat di sini dilatasi terhadap titik A, berarti titik A menjadi
pusat dilatasinya, faktor skalanya setengah, maka yang kita ketahui dari soal ini adalah terdapat persegi ABCD ya, dengan titik-titik tersebut. Kemudian akan kita gambar pada koordinat kartesius titik ABCD berada di sini. Ya. Nah, kemudian dilatasi dengan faktor skala setengah, berarti jarak dari titik A ke B aksen itu nanti setengahnya dari AB, berarti nanti berada di tengah-tengah ini. Maka akan diperoleh gambarnya seperti ini ya, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita lihat di sini A aksen berada di titik A karena A sebagai pusat dilatasinya. Kemudian B aksen ya, titik koordinatnya adalah 4,2, C aksennya 4,3, D aksennya 3,3 ya. Sehingga untuk faktor skala setengah itu bangun diperkecil gitu ya. Nah, maka dapat kita simpulkan dari contoh soal nomor 4 dapat disimpulkan bahwa jika K faktor skalanya itu antara 0 sampai 1, antara 0 dan 1, maka bangun tersebut terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi ya, dengan bangun sempurna. Jadi arahnya tetap searah gitu ya, tetapi diperkecil. Nah, contoh yang kelima, titik ABCD-nya sama seperti tadi, hanya faktor skalanya adalah negatif setengah. Ya, kalau tadi positif setengah itu diperkecil tapi searah, bagaimana dengan prediksi kalian jika faktor skalanya negatif setengah? Nah, kalau kita lihat di sini, faktor skalanya negatif setengah berarti berlawanan, ya, berlawanan dengan bangun semula, maka akan diperoleh bayangannya seperti ini ya. Jadi A aksen, B aksen, setengahnya dari AB tetapi berlawanan arah karena negatif. Begitu juga AD aksen, itu setengahnya AD. A aksen, C aksen juga setengahnya AD. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk K, ya, untuk K-nya itu antara negatif 1 dan 0, artinya negatif tapi diantara negatif 1 dan 0, maka bangun tersebut terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi ya, dengan bangun semula. Jadi diperkecil tapi berada di arah yang berlawanan. Nah, bagaimana sekarang untuk menentukan rumus dilatasi dengan pusat di titik P, A, B, artinya titik pusatnya tidak berada di 0,0, tetapi di P, A, B dengan faktor skala K. Ya.
Bayangan bayangannya adalah ek aksen. Ek aksennya akan diperoleh dengan cara K dikalikan X kurangi A, kemudian ditambah lagi dengan A. Dan Y aksennya adalah K kali Y dikurangi B ditambah B. Jadi Y kurangi B itu dikalikan dengan K dulu, kemudian baru ditambah dengan B. Nah, dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, untuk rumusnya, jika titik A, E, Y didilatasi dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K, maka aksen diperoleh K kali X min A ditambah A, K kali Y min B ditambah B. Nah, ini rumus untuk menentukan bayangan dari suatu titik yang didilatasikan dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K itu dapat mengubah ukuran, tapi dapat juga tetap mengubah ukuran jika K-nya tidak sama dengan 1, tapi ukurannya tetap itu kalau K-nya sama dengan 1 atau negatif 1. Ya. Tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi bentuknya tetap sama, hanya ukurannya yang bisa berubah. Ya. Nah, jika K lebih besar 1, maka bangun akan diperbesar, terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jadi tetap. Jika K-nya antara 0 dan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi diperkecil tapi masih searah. Dan jika K-nya antara negatif 1 dan 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K kurang dari negatif 1, itu bangun tersebut akan diperbesar tetapi letaknya berlawanan arah dengan bangun semula. Nah, ini yang dapat kita simpulkan tentang sifat-sifat dilatasi. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Untuk selanjutnya, anak-anak, setelah kalian pelajari tentang materi dilatasi, maka silakan dibuka buku paketnya, kemudian silakan dikerjakan latihan 3.4. Ya, tidak usah tergesa-gesa, ya, dikerjakan dengan cermat, teliti, dan dengan santai. Dan untuk anak-anak saat ini masih pandemi COVID-19, maka tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Sudah saya sediakan form untuk mengupload jawaban dari tugas-tugas kalian. Ya, silahkan nanti dibuka di Google Classroom-nya ya. Baiklah anak-anak,
Untuk hari ini materinya sampai di sini pada dilatasi. Silakan untuk dipelajari dan dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Bapak berharap dan berdoa semoga kalian semuanya sukses ya. Hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan kami tunggu hasilnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.